Katanya sih kalau mau menang bola, ya harus kuasai bola. Bener nggak sih? Kayaknya itu udah jadi mitos ya. Soalnya, sebuah laga derby yang panas banget baru aja membuktikan sebaliknya. Ternyata, kemenangan itu bisa diraih dengan cara yang, ya sama sekali nggak kita duga. Nah, ini nih pertanyaan klasiknya. Coba bayangin, tim kamu ditekan habis-habisan, lawan kayaknya enak banget mainin bola. Terus apa yang bisa dilakuin? Cuma bisa pasrah? Ternyata ada jawaban yang jauh lebih cerdas. Yup, dalam sebuah pertandingan yang gengsinya selangit, Persib Bandung baru aja ngasih kita contekan taktiknya. Mereka nunjukin kalau strategi itu bisa banget ngalahin dominasi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mereka bisa begitu? Setiap rencana yang brilian itu butuh pemicu kan? Nah, buat Persib, pemicunya itu datang cepet banget. Bahkan mungkin sebelum penonton sempat nyaman sama kursinya. Lupakan deh drama babak kedua. Semua kuncinya ada di 5 menit pertama yang super eksplosif ini. Coba bayangin suasananya. Stadion penuh, tensi tinggi. Tiba-tiba satu kesalahan fatal, blunder dari bek Persija, Bruno. Sapuannya malah jadi umpan manis buat Beckham Putra yang udah nunggu. Satu tendangan, gol. Dan dalam sekejap, semua rencana permainan yang udah disiapin kedua tim kayaknya harus dirobek. Tapi jangan salah sangka, gol cepat ini bukan cuma soal keberuntungan. Gol ini adalah kunci yang membuka gerbang buat strategi utama Persib. Begitu unggul 1-0, mereka nggak perlu lagi pusing-pusing nyari gol. Mereka sekarang bisa fokus 100% buat ngejalanin rencana yang sesungguhnya. Sejak gol itu tercipta, pertandingan ini berubah. Bukan lagi cuma soal adu skill sepak bola biasa, tapi udah jadi kayak duel filosofi. Di satu sisi, ada tim yang nyerang terus-terusan, di sisi lain, ada sebuah benteng yang super kokoh dan siap nyerang balik kapan aja. Jadi gini permainannya. Persija dengan formasi super ofensif 3-4-3, mereka pegang bola terus, nyari celah sekecil apapun. Sementara itu, Persib dengan formasi 4-2-3-1 malah dengan sengaja mundur. Seolah-olah mereka bilang, silahkan mainkan bolanya sepuasnya, kami cuma butuh satu kesempatan kok. Kita sering dengar istilah parkir bus kan? Nah, lupakan itu. Ini levelnya udah beda. Parkir gunung. Ini taktik khasnya pelatih Bojan Hodak. Jadi setelah unggul, Persib itu nggak cuma bertahan. Mereka ngebangun benteng yang berlapis-lapis, tujuannya buat bikin lawan frustrasi, sambil tetap siaga buat melesat lewat serangan balik kilat. Dan inilah bagian yang paling menarik. Kalau kita lihat statistik, jelas banget Persija mendominasi penguasaan bola. Tapi coba deh lihat papan skornya. Cuma ada satu angka yang penting di sana, dan angka itu milik Persib. Ini bukti paling nyata kalau penguasaan bola itu nggak selamanya jaminan kemenangan. Taktik secanggih apapun, kalau di lapangan eksekusinya nggak bagus, ya percuma. Dan di pertandingan sepanas ini, seringkali beda tipis banget antara siapa yang jadi pahlawan dan siapa yang, apes. Ketika benteng pertahanan kamu digempur habis-habisan, kamu butuh satu orang yang bisa jadi tembok terakhir. Buat Persib, tembok itu namanya Teja Paku Alam. 9. Angka ini penting banget. Ini adalah jumlah clean sheet atau laga tanpa kebobolan yang dicatat Teja musim ini. 9 kali gawangnya aman sentosa. Ini pilar utamanya pertahanan Persib. Para analis aja bilang, Teja itu lagi on fire banget. Momen puncaknya, itu waktu dia bikin penyelamatan ganda dari jarak dekat yang luar biasa. Aksi itu bukan cuma ngegagalin gol, tapi juga kayaknya ngerontokin mental para penyerang Persija. Tapi ya gitu, di setiap kisah pahlawan, seringkali ada cerita sebaliknya. Kalau Teja adalah pahlawannya, maka hari itu, bek Persija, Bruno, tanpa sadar malah jadi penjahat buat timnya sendiri. Coba kita ingat-ingat lagi dua momen krusialnya. Pertama, blunder di menit keempat yang ngasih hadiah gol buat Persib. Kedua, kartu merah yang konyol banget karena sengaja nginjek lawan. Dalam satu pertandingan, dia ngasih gol ke lawan sekaligus bikin timnya main dengan 10 orang. Benar-benar hari yang buruk. Kemenangan ini tuh lebih dari sekadar 3 poin atau soal gengsi rivalitas. Hasil ini efeknya kayak gempa kecil yang langsung mengguncang puncak klasemen Liga. Gara-gara kemenangan krusial ini, Persib langsung melesat ke puncak. Peta persaingan buat jadi juara jadi berubah total. Dan sisa musim ini udah pasti bakal jauh lebih seru. Coba deh, lihat seberapa ketatnya persaingan di papan atas. Persib emang lagi di puncak dengan 38 poin, tapi Borneo FC ngejar ketat. Cuma beda 1 poin. Persija sama Malut United juga siap-siap nyalip. Di puncak klasemen kayak gini, satu kesalahan kecil aja bisa fatal akibatnya. Keberhasilan Persib ini jelas bukan kebetulan.
Mereka sekarang nomor 1 di Liga, rekor kandangnya 100%, 8 kemenangan. Dan yang paling gila, mereka cuma kebobolan 1 gol di kandang sepanjang musim ini. Pertahanan mereka itu yang terbaik di Liga. Taktik parkir gunung ini bukan cuma strategi sesaat, tapi udah jadi identitas mereka. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Persib udah buktiin kalau pertahanan yang jenius bisa memenangkan pertandingan besar. Tapi pertanyaannya, bisa nggak taktik ini memenangkan kejuaraan? Akankah gunung ini tetap kokoh sampai akhir musim, atau justru tim-tim lain bakal nemuin cara buat mendakinya? Musim masih panjang, dan jawabannya bakal seru banget buat kita tunggu.